Bagus ini tidak ada yang tertentu. Enggak. Bukan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hamdan wa syukran lillah illa amana bil ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhanna nafsitu wa nafsitu taqallahu wa kita masih berkumpul. Baru selesai jam tadi ya pelatihan ya, jam 6 dan sampai jam 4 sore pelatihannya, sehingga bisa mengajar jam sekarang ini. Nah, Bapak sudah memposting artikel tentang riset ya, riset berbahasa dalam Islam, dan ada isi juga ya, itu. Sebelum kita mulai, Bapak orang kata pembuka, salam pembuka, nama dan tujuan. Silakan dari saudara Lulu Asana, silakan Lulu Asana. Lulu Asana ada? Silakan. 1 jam kita 1 jam. Jadi lalu Asana udah belum ya, belum siap. Anissa Medina udah hadir, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi beribu nikmat yang berlimpah dan insyaallah diberkahi. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina dengan NIM 120160018. Terhormat kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing, dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman dari kelas akuntansi syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah untuk mengikuti kegiatan belajar mengenai materi riset pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Oke, Esi Wulandari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran Islamic Marketing. Perkenalkan, nama saya Esi Wulandari, NIM 1201106, Prodi Akuntansi Syariah.
Tujuan saya memasuki Zoom untuk mengikuti pelajaran Islamic Marketing Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aimanuddin. Ya kah? Jaja Andika. Ya, Pak. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Jaja Handika, NIM 120164042. Tujuan saya memasuki Zoom meeting ini untuk untuk mata kuliah manajemen Islamik dan marketing. Dan juga saya ingin memahami dari mata perkuliahan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianinda Pradipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu Islamik dan marketing, dan yang terhormat kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B dengan NIM 120160006. Tujuan saya masuk Zoom meeting ini untuk mendapatkan ilmu dari pembelajaran Islamic Marketing pada sore hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wardah Qoni'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberi nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoni'ah, NIM 1201612, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema pembahasan riset pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nuriyati Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ini gimana ya? Sekarang kok bisa kuliah? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan kepada kita pada hari ini. Oh, di atas, Kak. Oh, yang di atas. Tak luput kita aturkan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dia berada di sisi Allah dan ditempatkan di terbaik Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM saya 120160050. Tujuan saya masuk ke dalam Zoom ini atau mengikuti perkuliahan pada hari ini yaitu untuk memperdalam ilmu tentang riset, terutama dalam pengertian riset dalam Islam. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devira Harita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat al-afiyat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam mata kuliah Islamic Marketing. Perkenalkan, nama saya Devranita, NIM 120160086 kelas 3B Akuntansi Syariah. Tujuan saya untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dengan materi riset pemasaran dalam Islam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Tidak lupa salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Devi Triani dengan NIM 1201682 dari kelas akuntansi syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom meeting ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan memperdalam mengenai materi riset pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 1201626 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing and Management pada materi riset pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita pada sore hari ini dapat berkumpul di Zoom. Baiklah, perkenalkan nama saya Sumiati dari NIM 1201662 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Adapun tujuan saya memasuki Zoom pada sore hari ini yaitu memenuhi mata kuliah Islamic Marketing Management dan ingin berpartisipasi untuk membahas riset pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita silakan lihat artikelnya dan pertanyaan itu yang pertama adalah apa itu riset? Pertanyaan itu yang pertanyaannya. Nah, silakan. Siapa yang bisa jawab? Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Ya. Apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan search. Mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata riset. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, betul ya. Nomor 2, silakan sampai nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoniah. Nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Ya, ini riset pemasaran. Kalau Anda kan masa akuntansi, nanti kan sebelum sarjana Anda diminta untuk melakukan penelitian.
Kan di kampus sudah ada mata kuliah apa di sana? Ada tentang metode penelitian? Ada tidak? Ada, Pak. Berapa tuh diajarkan? Semester berapa? Apa, Pak? Semester berapa? Diajarkan mata kuliah metode penelitian? Semester 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau semester 4 atau 5? 5, kalau nggak salah. Semester 5 kalau salah. 5 ya? Iya, Iya, Pak. 5. Nanti kalau Anda akuntansi, kalau Anda ingin memecahkan masalah akuntansi, ya risetnya harus riset akuntansi gitu kan. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda berbisnis, Anda bermasalah di pemasaran, punya masalah produk Anda, harga Anda, dengan apa namanya riset pemasaran. Nah, cari informasi kan, kenapa konsumen tidak gitu. Bisa pun mencari kembali. Ini pernah diteliti, mungkin udah usang teorinya, cari kembali kebenaran apa yang baru gitu kan. Riset itu kembali, satu mencari, jadi mencari kembali. Kali cari itu informasi ya, pasti gitu. Oke, nomor 3 silakan. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan. Saya, Pak. Silakan langsung. Oke, Esti, silakan Esti. Baik. Sini coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungan dari surah An-Nisa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradul hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Pada ayat ini, lalu Allah telah menegaskan hukuman yang amat pedih bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dan pada ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam pembunuhan. Mungkin hanya itu, Pak. Terus ada yang lain lagi tambahan kandungannya? Tadi hubungan dengan penelitian gimana ayat ini? Ayo silakan. Ada pendapat yang lain? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Langsung isi kandungannya boleh, Pak? Ya, langsung isi kandungannya. Tambahkan ya apa kandungannya. Jadi sebagaimana dia menunjukkan kamu yang sebelumnya tersesat, dia yang menunjukkan pula orang yang lain. Demikian juga karena hidayah itu kamu peroleh sedikit demi sedikit, maka orang lain pun sama memperolehnya. Sedikit demi sedikit dengan melihatnya orang yang sempurna terhadap keadaan yang kurang dahulu. Lalu ia menyikapi orang lain dengan memperhatikan hal itu, kemudian mengajak orang lain dengan hikmah dan nasihat yang baik, merupakan sebab besar yang dapat memberikan manfaat dan orang lain itu pun dapat mengambil manfaat tersebut. Terima kasih. Ada dengan penelitian apa hubungannya? Apa itu kan ada kata penelitian gitu. Ada artinya teliti lah, teliti dengan usaha kecil-kecilnya gitu kan, teliti. Ada kata teliti di arti arti. Arti itu ada kata teliti. Ada dari kata teliti itu, arti ayat itu. Ada, Pak. Ada. Apa arti teliti apa? Kita telitilah terhadap urusan sekecil-kecilnya dan akan memberi balasan atas perbuatan tersebut. Ya, telitilah terhadap urusan kecil. Itu penelitian kan? Telitilah. Jadi kan penelitian kata kepedanaan, teliti. Kan penelitian. Penelitian harus teliti. Ya, kita teliti. Teliti dengan suka kita teliti. Harus.
itu kan teliti. Tabayun kan itu penelitian kan, riset. Tabayun kan ada kata tabayun jadi kan teliti dengan sekecil. Jadi kalau Anda sebagai pemasar teliti, kan informasi itu teliti, datang dari mana, dari mana sumbernya, kan gitu kan. Anda mau apapun teliti ya. Anda dikirim uang dari orang tua, Anda punya uang, Anda teliti uang itu, jangan teliti kan. Karena semua pengeluaran dicatat, semua penerimaan dicatat, itu disebut teliti kan, betul nggak? Itu informasi. Jadi apa itu informasi kan. Itu teliti pebisnis yang udah teliti. Lingkungan, ada titik lingkungannya, ada titik lain, itu teliti kan. Kecil-kecilnya, titik orangnya. Jadi orang teliti ya. Nah, tidak boleh berprasangka. Kita tidak boleh berprasangka. Jangan suka berprasangka, tapi kita sebelum itu harus teliti dulu, ya kan? Yang cepat memutuskan yang tidak baik. Jadi kita terus teliti dulu. Sebelum memutuskan sesuatu, teliti dulu. Gitu kan? Salah keputusan, salah tindakan, itu kan? Yang marketing itu. Kalau dalam bisnis itu, ya teliti. Kalau tidak teliti, dalam tindakan akan rugi bisa Anda kan? Oke ya, itu nomor 3 kan? Oke, nomor 4. Pencet nomor 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita. Nomor 4, jelaskan pengertian riset dalam Islam. Riset dalam Islam dapat diartikan sebagai tabayun. Riset yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan metode dan ilmu pengetahuan. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Oke. Ya itulah riset dalam Islam. Jadi sesuai dengan apa Al-Quran dan Al-Hadis, tindakan dengan pendapat ulama, fatwa, kan? Tidak asal riset ya, riset yang objektif, yang jujur, adil, ya kan? Riset Islam. Bukan riset kepentingan pribadi, ya kan? Jadi informasi yang benar ya, informasi yang benar berdasarkan itu. Oke, siapa ada yang mau pendapat silakan, mau ditambahkan lagi silakan. Kamu menambahkan, kalau udah nomor 5. Ada menambahkan silakan, kalau tidak ada nomor 5. Saya Pak ingin menambahkan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dininda Pradipta Pak. Jadi di sini saya akan menambahkan riset dalam Islam adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematika yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Dan sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa yang bagaimana cara mengembangkan pengetahuan harus melalui penelitian kan? Benar? Untuk mengembangkan ilmu itu harus melalui penelitian. Tanpa penelitian ilmu tidak bisa berkembang kan? Ya kan? Ada ilmu kedokteran, itu semua pakai penelitian. Ya kan itu. So, matematika itu pakai penelitian kan? Ya kan itu. Ada ilmu macam semua itu ilmu pakai penelitian dikembangkan. Nanti Anda juga gitu. Kenapa harus meneliti akuntansi? Untuk menggunakan ilmu kan? Cari teori kan? Ya apa yang muncul gitu kan? Teori baru. Nah, itu penting ya, itu penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Gitu kan? Oke, sekarang nomor 5. Siapa muncul nomor 5? Silakan. Saya Pak. Silakan Bella Sapitri. Bella. Nama Bella nih. Bismillah. Baca surahnya ke Pak? Ya bacalah. Surah apa? Baca itu surah kan saya suruh perintah. Saya perintah. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Kan enggak. Hah? Perintahnya apa? Sudah sama kandungan. Baca dengan apa? Kan? Bacalah. Pelan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalaw min qablihim
Qul fa'tadziru inni ma'akum minal mu'tadzirin. Yang mana di situ tuh tunggu Pak. Isi kandungannya itu bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit serta di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Maknanya apa? Artinya harus meneliti kan? Perhatikanlah. Ini kan ciptaan Allah itu isi bumi kan ada apa kan di bumi kan? Ini kan harus teliti, ya kan? Itu penelitian kan? Kalau enggak, kita harus perhatikan. Kenapa kita bisa hidup kan? Nah, itu penelitian kita sendiri kan? Kenapa kita bisa hidup? Tuhan ada dengan ada. Kalau Allah katakan kan Allah kan? Kenapa pada pesawat terbang kan? Ada penelitian kan? Kenapa besi bisa terbang enggak? Itu menurut penelitian. Dan bilang terbang besi itu kan otak sendiri. Ya. Dan di bumi itu ada apa? Dalam bumi ada apa? Kan seperti itu. Ada emas, ada macam kan? Di atas bumi ada apa gitu kan? Nah itu perlu penelitian. Perhatikanlah tulisan Allah semua kan. Kalau orang mau berpikir lah gitu kan. Kadang-kadang orang mau pikir, masuk pikir udahlah hidup di ada dunia kan. Ini tidak berkembang di dunia. Kalau kita tidak mau berpikir kan. Sekarang semakin maju dunia semakin banyak penyakit kan. Betul enggak? Semakin maju kita semakin banyak penyakit. Nah itu ditutup itu dokter-dokter itu ahli kesehatan akan penelitian kan. Betul enggak? Kata Allah kan setiap ada Allah menemukan penyakit masih ada obatnya kan. Tapi untuk menemukan obatnya pakai penelitian dulu kan. Dan bukan ada penyakit langsung obat turun kan, enggak gitu. Allah kan meminta kepada manusia, umatnya itu buat manusia untuk meneliti, kan gitu kan. Dulu ada COVID. Nah, orang kan meneliti nih apa kita penyakit COVID nih. Gimana supaya COVID ini bisa hilang? Kan masih teliti nih kan. AIDS, gimana minum AIDS kan itu obatnya harus teliti kan gitu. Nah, para dokter ahli ilmu kesehatan melakukan penelitian, itu penelitian kan gitu. Ya, jadi ini penelitiannya. Ini memang perlu belajar ya. Maka setiap mahasiswa itu apapun jurusannya pasti belajar metode penelitian kan gitu ya, pasti kan semuanya jurusan hanya akuntansi kan, apa tarbiyahnya yang pendidikan itu juga pasti penelitian kan, ini manajemennya penelitian untuk apa mengemban ilmu pengetahuan kan. Anda bisnis Anda ini kurang berhasil, supaya berhasil gimana, teliti lah itu teliti ya kan. Udah minta untuk perhatikanlah bumi dan isinya. Ya, bagus. Oke, nomor berikutnya. Saya Pak. Silakan langsung. Siapa nih? Nurhayati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati. Yang keenam, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam, yang pertama, riset pemasaran dapat menjadi pedoman yang jelas bagi unit bisnis dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dengan cukup, yakni dan akurat. Dua, riset pemasaran dapat memfasilitasi dengan cepat dan tepat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer pemasaran. Yang ketiga, riset pemasaran dapat menyediakan solusi yang efektif untuk masalah pemasaran. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dalam melakukan kegiatan riset pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan biasanya menghabiskan banyak course atau 1 korer sama dengan 10 juta untuk kegiatan tersebut. Biaya tersebut dikeluarkan seiring dengan penggunaan teknik dan metode baru dalam melakukan kegiatan penelitian secara akurat. Hal tersebut menunjukkan semakin pentingnya riset pemasaran, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Anda pernah tidak mulai masalah dalam kehidupan? Pernah tidak mulai masalah? Sudah kuliah, yang pernah dapat nilai yang rendah. Nah, kalau Anda kuliah sekarang ini, pernah dapat nilai rendah atau tidak lulus atau apa? Pernah ada? Ayo, pernah ada Anda dapat nilai rendah, kata C atau D? Pernah ada? Enggak. Pernah? Ya. 5B enggak? Iya, Pak. Ya. Anda kenapa Anda kan bisa teliti kenapa kok nilai saya B gitu kan? Kok bisa aja kalau A gimana? Kan perlu riset juga kan, penelitian kan. Jadi usaha dan informasi kan. Bagaimana kalau kita mendapat A gimana gitu kan? Dan informasi gitu.
Pernah tidak menikmati dalam kehidupan? Pernah ini tidak? Gagal lah kehidupan. Kalau gagal, kena Siti, kenapa gagal kan? Siti juga, ya kan? Jadi itu penting dalam segala hal ya, bukannya pemasaran, semua penting gitu, ya kan? Anda juga bisa meneliti diri sendiri kan? Tahu enggak? Meneliti diri sendiri. Meneliti apa tuh? Sendiri. Anda bertanya sendiri. Apakah saya sudah rajin sekarang? Jawab ini adalah. Jadi kan? Anda bukan rajin boleh, enggak pun boleh kan? Anda buat tabel. Rajin. Apakah saya rajin? Apakah saya rajin? Sendiri. Itu penelitian kan? Apakah saya malas? Jawab sendiri. Apakah saya tiap hari malam baca buku? Jawab sendiri kan? Apakah saya tiap saya membaca Quran? Jawab sendiri. Jawabnya kan Anda yang tahu sendiri. Lanjut teliti. Kalau saya malas, kenapa malas gitu kan? Kenapa saya malas itu? Kalau jarang baca Quran, kenapa saya jarang baca Quran gitu kan? Harus teliti lagi. Kan itu riset kan? Apa yang terjadi kalau kita malas baca gitu kan? Nah, khususnya dalam bisnis itu juga marketing kan? Anda punya banyak uang, modal banyak, buka usaha, tetap melakukan riset ya. Bisa secara konvensional, bisa secara elektronik kan? Sekarang ada namanya penelitian elektronik, pakai Google Form kan? Sebarkan. Nanti konsumen menjawab pakai di Google Form. Jawabnya apa kan? Jawaban konsumen itu bisa jadi informasi bagi perusahaan untuk memperbaiki produk yang dibuatnya kan gitu kan? Untuk mereka kerja pemasaran itu benar kerja pemasaran. Oke, nomor berikutnya, nomor apa lagi? Saya Pak. Ya silakan langsung. Siapa nih? Alfi. Iya Pak. Alfi ya. Jelaskan proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan dilakukan oleh pemasar dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan pasar sasaran dan keinginan pasar sasaran. Proses manajemen pemasaran itu digambarkan dalam bentuk berbagai aktivitas yang dimulai dari penganalisisan peluang pemasaran dan berakhir pada pengendalian pemasaran yang mencakup pengukuran hasil, pendiagnosan hasil, dan pengambilan tindakan korektif. Itu saja, Pak. Terima kasih. Lagi, udah berapa? Silakan. Proses risetnya, seni pemasaran kan? Awal dari mana? Silakan apa lagi? Coba. Baiklah, Anda perkenalkan, nama saya Sumiati. Di sini saya ingin menambahkan jawaban. Jelaskan proses manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses untuk memastikan produk atau layanan dapat diperkenalkan dari dipromosikan pada target pasar secara efektif agar tujuan perusahaan tercapai. Proses tersebut melibatkan beberapa hal seperti periklanan, promosian, penjualan, dan hubungan masyarakat. Dalam praktiknya, proses manajemen pemasaran tersebut juga harus melewati beberapa tahapan agar produk atau layanan dari perusahaan dapat diterima dan berkembang di pasar. Beberapa tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu riset pemasaran, yang kedua mengembangkan strategi pemasaran, yang ketiga yaitu menyusun rencana pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus ya. Oke, nomor berikutnya silakan, nomor berikutnya. Saya Pak. Mbak Ica ya, selain Ica Setiawati. Oke, perkenalkan nama saya Ica Setiawati. Peran riset pemasaran itu sebagai membantu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Riset ini akan memberikan Anda informasi tentang tentang pangsa pasar, sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja penjualan, dan saluran distribusi. Seperti itu, Pak. Oke. Nah. Ya, bagus ya. Dan lagi mau ada pendapat lain silakan kalau ada. Saya jawab ini udah bagus. Oke, ada. Kalau ada nomor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Riset pasar merupakan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi,
dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Ya. Nah, adapun alasan mengapa perusahaan melakukan riset pasar ini karena dapat membantu perusahaan untuk menciptakan serta mengembangkan produk yang mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terima kasih, Pak. Sama. Terus kalau Anda nanti punya bisnis, kira-kira apakah Anda ingin tidak melakukan riset pemasaran? Jawabnya contoh coba. Jawabnya contoh ya. Misalnya bisa apa? Kira-kira Anda perlu tidak melakukan riset pemasaran? Kenapa? Caranya gimana? Siapa mau jawab? Apa Pak pertanyaannya Pak? Iya Pak, kurang dengar Pak. Oh, dengar ya? Musim hujan kali ini enggak? Kalau Anda nanti punya bisnis, Anda contoh bisa apa? Anda nanti bisa punya bisnis kan? Nah, dalam menjawab itu Anda pun bisa apa? Perlu nggak kira Anda tuh melakukan riset pemasaran? Kenapa? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Ya kan, jelaskan. Jelaskan. Anda silakan. Ica. Menurut saya sih perlu ya, Pak. Ica tinggal di mana, Ica? Apa? Ica tinggal di mana? Saya tinggal di Mempawah, Pak. Oh, Mempawah. Oh, ya. Pak. Menurut saya sih Pak perlu karena riset pemasaran ini kan salah satu untuk kita menuju kesuksesan dalam pemasaran. Salah satu menuju kesuksesan pemasaran ini kita perlu riset di mana kita melihat lingkungan sekitar kita, yaitu dengan cara meriset itulah tadi kan menentukan harga dan sebagainya. Jadi contohnya punya bisa apa? Contohnya punya apa? Pakai contoh bisa. Contohnya Ica punya bisa apa? Misalnya nih kayak makanan lah gitu Pak ya. Ya, benar. Misalnya kayak makanan nih. Terkadang nih kan kalau makanan ini kan kayak apa tuh namanya tuh? Boomingnya tuh kan cuma sebentar. Kalau misal udah bosan tuh kan kadang tuh kan sudah ditinggalkan seperti itu kan. Jadi tuh kita perlu riset di situ hal apa saja yang perlu diperlukan dari masyarakat sekitar tuh, entah itu mengolah makanan kayak semenarik mungkin gitu, atau entah dari harganya atau sebagainya gitu Pak. Karena enggak, ya kan makan kan selera manusia berubah-ubah ya enggak? Ya, berbosan gitu. Tergantung yang masak enggak, ya kan? Ada masalah kan? Mulai masak pintar, enak terus enak makannya enggak? Sama-sama masak gulai ayam, si A ya dengan B beda tuh rasanya tuh, sama kamu gulai ayam kan? Yang dimasaknya. Pak Ica bisa masak enggak? Alhamdulillah Pak. Bisa. Enak enggak masakannya? Insya Allah sih. Yang kita tak bisa tanya enggak, yang mereka konsumen enggak, ya kan? Benar. Jadi penjual itu tidak mengatakan barang saya bagus, enggak boleh penjual katakan bagus. Juga pemasar enggak boleh barang saya bagus, enggak boleh. Jadi kalau ada situ ada datang penjual kepada Anda konsumen bilang barang saya bagus nih, itu bohong. Yang berhak mengatakan bagus itu konsumen yang menggunakan kan. Penjual kan yang jual pasti yang bagus semua lah, gitu. Pasti bilang enak semua lah, kan gitu kan. Yang berhak mengatakan bagus tidak bagus itu adalah konsumen. Kita ini berusaha untuk melayani. Bapak bilang bapak bagus, tidak bisa kalau nggak bapak bagus. Contoh ngasih soalnya ada bisa jelek, ada jahat, ya, ada yang baik. Kita kan bervariasi pendapatnya kan. Mungkin di kelas ini sama pendapat bapak gimana? Ada yang jelek, bapak tak bagus, macam lah. Ya tugas, itulah kan itulah konsumen kan. Ya gitu kan. Itu persepsi namanya. Tapi kita dalam mengambil keputusan perlu teliti itu kan gitu. Jadi dalam bisnis ada etikanya kan, tidak boleh menjelekkan produk pesaing. Kan? Jadi tidak boleh. Tapi sebagai pemasar jelaskan apa manfaat produknya, kan? Anda bisa jual makanan, makan kami bermanfaat untuk kesehatan, kalau makan ini apa gini-gini, itu boleh kan? Itu boleh. Jadi ditonjolkan manfaatnya apa gitu, manfaatnya apa gitu ya. Itu dari Eca di makanan. Ini perlu riset enggak untuk mencari tahu tentang informasi dari tentang tentang makanannya. Oke, nomor berikutnya silakan. Saya Pak. Silakan. Dia Fitriani silakan.
Wardah ke? Wardah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardah. Jelaskan klasifikasi riset pasar. Klasifikasi riset pasar ada 2 jenis, yaitu yang pertama riset identifikasi masalah, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Ada 5 macam riset identifikasi masalah, yaitu 1. Target riset potensi pasar, yang kedua riset pangsa pasar, yang ketiga riset gambar, yang keempat riset ramalan, yang kelima riset tren bisnis. Yang kedua riset mengatasi masalah, yaitu riset yang akan untuk menolong atau memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam pemasaran. Ada 5 jenis riset mengatasi masalah, yaitu 1. Riset segmentasi, 2. Riset produk, 3. Riset harga, 4. Riset promosi, dan 5. Riset distribusi. Nah ya, riset itu kan ada 2 macam, enggak ada riset masalah dengan apa? Pemecahan masalah enggak. Yang baik dapat oleh pusat yang mana? Yang pemecahan masalah enggak. Ini kan. Nomor 2 kan. Ada nomor 1. Kalau itu buat riset gambar, riset citra, image itu citra, image itu citra. Nah, image itu citra, bukan gambar. Jadi citra itu gimana? Bisa Anda jual pakaian, bagaimana pakaian ini mata konsumen itu citra kan? Betul enggak? Anda buka restoran, banyak konsumen, konsumen enak, yang masak pintar, itu berarti itu citra restoran. Itu image namanya kan. Bagaimana pemasaran itu menanamkan image kepada produk kepada konsumen, gitu kan? Nah, itu namanya image. Itu lakukan apa namanya image riset citra. Bukan nama orang citra ya, bukan kayak citra, bukan. Citra ini ya apa nih? Bagaimana menanam benak konsumen. Jadi menanamkan produk itu benak konsumen, itu citra. Kalau Anda bilang kalau saya gigi kalau Anda mau beli odol, Anda langsung ke Soden, itu citra. Odol Soden langsung otomatis kan. Kalau sudah motor, Anda langsung ingat Honda atau Yamaha. Itu berarti citra kan? Nah, itu citra namanya. Itu ada 2. Tapi yang kebanyakan perusahaan itu melakukan riset yang nomor 2 tuh. Yang pemecahan masalah, riset produk, riset harga kan, riset segmentasi kan. Nah, itu kan riset pemecahan masalah. Bagaimana ada perusahaan punya masalah, lakukan riset enggak? Kenapa kok perlu kami tidak laku nih? Kalau tak ada yang beli, nah, itu Anda riset produk kan? Kenapa? Itu masalah. Oke, nomor selanjutnya silakan. Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Satriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satriani. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 11, yaitu jelaskan proses riset pasar. Nah, yang pertama itu adalah kita mendefinisikan masalah dan tujuan, langkah, terus membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan, misalnya eksplorasi, deskriptif, kausual, komentar. Jika suatu masalah didefinisikan secara samar-samar, hasilnya tidak banyak berpengaruh pada isu-isu utama. Yang kedua adalah mengembangkan rencana penelitian, memutuskan anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, metode kontak, dan rencana perlu diputuskan di muka, tetapi cukup fleksibel untuk memasukkan perubahan atau literasi. Kemudian yang ketiga di sini adalah mengumpulkan informasi. Informasi itu dikumpulkan sesuai dengan rencana atau sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Fase ini adalah yang paling mahal dan paling rentan terhadap kesalahan. Kemudian yang keempat di sini adalah menganalisis informasi. Misalnya seperti statistik manipulasi data yang dikumpulkan, misalnya regresi atau analisis subjektif. Kemudian yang kelima adalah menyajikan temuan. Nah, kesimpulan keseluruhan yang akan disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan dan dapat mengambil berbagai bentuk. Misalnya, presentasi lisan, kesimpulan tertulis yang didukung oleh analisis, kemudian tabel data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti lebih detailnya itu nanti Anda waktu kuliah apa? Jadi metode penelitian. Itu detail ya. Nanti dosennya akan menjelaskan detail bagaimana proses penelitian awalnya gimana kan, ya, judul atau bagaimana kan judul. Itu ada caranya. Bagaimana menetapkan judul itu ada caranya, ada teorinya, tidak sembarangan. Nah, itu nanti
pada mata kuliah metode penelitian. Hanya kan kalau di sini cuma siapa nih kulit-kulit aja lah, intinya apa, ya kan? Tidak detail, ya kan? Karena ada mata kuliah metode penelitian. Oke, nomor berikutnya bagus ya, panjang dah. Silakan nomor berikutnya. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Susan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Yang dimaksud dengan primary research adalah penelitian primer atau riset primer, merupakan jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Mungkin itu saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Primer research ini pakai apa? Pakai kuesioner kan, biasanya kan? Kuesioner kan, hanya langsung dari responden kan? Nah, itu primer research ya. Dia Anda gunakan apa? Mencek data melalui kuesioner, bukan sampel. Dan mereka sampel itu responden kan? Nah, itu. Oke, bagus. Nomor berikutnya silakan. Itu primer research namanya. Primer. Nomor berikutnya. Silakan siapa yang yuk. Banyak bicara mungkin bagus ya. Semakin banyak bicara semakin bagus. Pak. Silakan. Smiati ya. Perkenalkan, nama saya Smiati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 12, yaitu kita melakukan primer research. Berikut ini adalah 4 primer research memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu survei, yang dimana penelitian mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara mirip survei di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden, itu mungkin melalui telepon atau bertatap muka. Yang ketiga yaitu kelompok fokus. Dalam hal ini penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Yang keempat itu observasi. Observasi bukan interaksi langsung dengan responden, melainkan menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, salah. Oke, sekolah lagi silakan. Coba lagi. Sekali lagi. Nomor berapa aja sekarang? Ya. Nomor 11, Pak. Silakan. Siapa 11? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta. Pada nomor 14, jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primer research. Manfaat pertama, manfaat primer research yang pertama mengumpulkan informasi. Adanya riset pasar akan memberikan informasi dan peluang tentang nilai produk yang ada dan baru. Dengan demikian membantu bisnis merencanakan dan menyusun strategi yang sesuai. Yang kedua, berfokus pada pelanggan. Setiap riset yang dilakukan akan membantu untuk menentukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Yang tiga, prediksi. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, bisnis juga dapat memperkirakan produksi dan penjualan mereka. Yang keempat, keunggulan kompetitif, yaitu untuk tetap berada di depan pesaing. Riset pasar adalah alat penting untuk melakukan studi banding. Kelemahannya, yang pertama, mahal. Penelitian harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Yang kedua, memakan waktu. Survei dan wawancara, misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden. Yang ketiga, variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Yang keempat, sampel tidak valid atau kesalahan pengambilan sampel membuat pekerjaan sia-sia. Ya, cuma banyak itu banyak kelemahan enggak? Ya, itu riset primer. Nanti Anda gimana? Media riset apa Anda? Kan Anda akuntansi biasa pakai riset apa? Primer atau riset atau studi kasus? Atau riset sekunder ya? Sekunder itu tidak dapat data perusahaan ya, kayak keuangan, dapat responden, itu sekunder. Kalau primer itu langsung ke responden, menggunakan kuesioner itu namanya primer. Langsung ke
dapat langsung ke konsumen kan gitu kan. Kalau akuntansi kan cenderung kemana? Apakah primer atau yang lain? Gitu kan. Nanti lah, Anda kan belum belajar soalnya belum tahu enggak. Jadi, nah pasti tidak primer kan? Kalau primer itu perusahaan, misalnya tentang IFRS ya. Apa tuh? Apa IFRS kan? Ya kan? Apakah perusahaan-perusahaan di kota itu telah menggunakan standar akuntansi apa? Ya, IFRS kan? Itu nanti ada siapa sampelnya tuh? Perusahaan-perusahaan kan? Nah, itu kayak itu primer namanya. Jadi kalau anda kupas tentang apa nih popularitas perusahaan keuangan itu tidak bertanya ke perusahaan, anda tidak saja itu memang sekunder kan. Begitu. Kalau di manajemen marketing itu yang bagus primer, penting kan, karena kan produk, kan harus banyak konsumen kan. Nah, primer itu. Kalau anda mau cari cowok juga gitu harus pakai primer. Ya benar ya. Primer kan, sekunder, primer. Jadi cari cowok, cari cewek itu teliti dulu, kayak riset dulu. Boleh kayak riset pasar juga boleh riset pasar kan. Pasar, saya tanya dulu siapa bibit bebek bobotnya. Cari informasi namanya itu. Oke, nomor berikutnya silakan. Saya Pak. Bella. Ya itu Yasmin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmi. Di sini saya akan menjawab nomor 15. Apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Quantitative research adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap fenomena serta kualitas hubungannya. Tujuannya adalah mengembangkan dan menggunakan model-model materis, teori, dan hipotetis yang berkaitan dengan fenomena alam. Ya, sudah. Jadi kalau contohnya apa tuh penelitian kuantitatif itu dengan menggunakan statistik, regresi kan, korelasi, itu kuantitatif namanya. Kalau lawannya kualitatif. Kalau itu pendapat ya, lawannya kalau itu pendapat tidak pakai hitungan. Jadi kalau Anda pakai hitungan, pakai hipotesis, pakai pengaruh itu kuantitatif. Ada kata pengaruh, ada kata korelasi, ada kata hubungan, ada hipotesisnya, ada statistiknya. Itu namanya metode kuantitatif. Dan kuantitatif kalau yang tidak pakai hitungan, hanya pendapat ya, persepsi ya, itu namanya penelitian kualitatif. Kualitatif itu hanya pendapat, persepsi, sikap. Itu kan itu penelitian dua macam, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif, itu kan. Ya, Anda akuntansi juga bisa, akuntansi cenderungnya ke kualitatif nampaknya kan. Kalau manajemen masalah cenderung ke kuantitatif dan kualitatif, kedua-duanya, gitu kan. Oke, nomor berikutnya silakan. Saya Pak. Silakan, Alfi, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfi, saya akan menjawab pertanyaan nomor 16, apa yang dimaksud dengan sampling. Sampling adalah suatu aktivitas untuk membagi-bagikan sampel atau suatu produk kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen dapat mencoba produk baru tersebut secara langsung. Dengan mencoba produk baru tersebut, bila mana konsumen yang bersangkutan cocok, maka ada kemungkinan untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Kegiatan sampling juga diharapkan akan dapat mengalihkan produk atau merek yang biasa digunakan sebelumnya ke produk yang memberikan sampel itu. Biasanya sampling diadakan untuk mendukung launching produk yang baru masuk pasar dan sedang giat-giatnya melakukan komunikasi pemasaran. Dengan sampling, konsumen bukan hanya mengetahui adanya produk baru, tetapi juga dapat merasakan produk baru tersebut. Saat ini, orang yang mendapatkan sampel produk bahkan juga diharapkan untuk share melalui sosial media yang dilaluinya. Itu saja, Pak. Sekian, terima kasih. Sampling ini artinya apa? Penarikan sampel, kan? Misalnya nanti gini, Anda meneliti persepsi konsumen terhadap produk X, kan? Di Kota Pontianak, ya kan? Siapa populasinya? Ya, semua masyarakat yang ada Kota Pontianak kan? Kan ya, Pak. Itu populasi. Nah, Anda mampu tidak neliti semua tuh?
Mampu nggak niti semua? Niti semua orang di kota punya mampu nggak? Tanya satu mampu nggak? Tidak, Pak. Mampu kan? Tidak. Supaya menghemat biaya, gunakanlah sampel, cari sampel. Ambil 50 orang kan, wakilnya kan itu kan. Nah, itu sampel namanya. Caranya gimana? Bagaimana cara sampel? Dengan ada proposal sampling, ada namanya external sampling. Nah, itu metodenya. Kalau yang namanya proposal itu sengaja ada tentukan orang-orangnya, ada tahu alamat di mana, ya kan? Anda tahu konsumen sudah yang nak tanyakan, gitu kan? Kalau external enggak, siapa kebetulan ya, siapa ketemu dan sampel, tanyakan, ini sampel itu kebetulan tuh accidental sampling. Banyak ya, ada problem sampling dan ada non problem sampling. Itu lebih jelas nanti di mata kuliah metode penelitian, ya kan? Oke, nah berikutnya silakan. Saya Pak. Silakan, siapa? Oke, Anissa Medina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Medina. Jelaskan metode dalam pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Pengambilan sampel acak sistematis ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Stratified random sampling yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional sehingga setiap strata harus terwakili dalam sampel. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah suatu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Yang kelima, pengambilan sampling atau sampel wilayah bertingkat atau multi-stage sampling, disebut juga sebagai teknik sampling acak bertingkat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, satu lagi silakan. Siapa nomor berapa? Terakhir. Silakan. Pawan ya, silakan Pawan. Enggak, saya mau bertanya sih, Pak. Bukan. Tanyalah, silakan. Tanya aku silakan. Saya ingin menanya nih, Pak. Kalau dalam misalnya saya ini ingin apa? Ingin berjualan gitu kan, Pak. Dalam melakukan riset pemasaran nih, saya ini harus membutuhkan datanya itu harus misalnya data riset saya harus 10 orang nih saya tanyain atau enggak, Pak? Pakai jumlah datanya atau enggak sih, Pak? Anda punya usaha juga. Nah. Anda mau jualan enggak? Buka usaha kan? Nah, Anda mau riset nih kan? Apa Anda gitu? Iya, Pak. Anda dulu jual apa produk ini dulu? Siapa pasar? Misalnya kayak jual kayak apa? Kayak sepatu lelong, sepatu bekas sepatu gitu ya. Pak. Sepatu lelong enggak? Nah, siapa pasar dulu? Anak muda kah? Orang anak muda, Pak. Pastinya anak muda, Pak. Anda tanya anak muda aja. Itu tanya terserah mau 5 orang boleh, 10 orang boleh ya kan? Ya kan gitu kan? Yang bagus sih semakin banyak sampel makin bagus. Pastinya kan Pak, dari setiap anak muda ini pasti berbeda-beda nih Pak. Beda-beda begitu. Karena kebutuhan berbeda-beda. Jadi kita kalau untuk pemula nih kita udahlah saya mau ngambil yang banyak dulu. Misalnya ngambil 10 jenis ngambil 10 jenis merek sepatu. Tapi itu jangka pendek. Jangka pendek. Jangka pendek nanti laku rugi kan? Tetapi kendala juga sama modal nih Pak. Modal. Misalnya modal nih saya misalnya 1 juta. Tetapi saya mau ngambil dengan banyak merek. Makanya yang masih belum tentu laku atau enggaknya Pak.
Makanya sebelum kita berbisnis itu sebelum kita berusaha itu harus melakukan analisis pasar. Gitu kan? Analisis pasar. Iyalah, siapa pesaing kita, siapa baik pesaing enggak kan gitu kan. Kalau banyak pesaing yang kita masukin, kata kalah. Itu pertama kan. Kalau kita udah pesaing, kita mau ikut pertama udah mau bergabung, nggak bisa, kata kalah lah. Kita pertama kan. Cari tuh produk yang apa tuh yang unik dan pasarnya masih belum ramai, belum banyak berarti kan gitu kan. Kalau itu masih bertekad mau masuk ikut pasar yang udah ramai, ya berarti produk Anda harus bagus kan, harus dibagi kan, udah kan kan. Benar. Harus riset ya kan, dan harus bisa menawarkan bermacam-macam desain produk kan. Baik benar. Perlu modal, modal. Kan gitu. Nah, awalnya itu harus ada situasi dulu. Memperkecil gimana kan? Kira apa ya? Jadi Anda sebagai mahasiswa Anda produk kecil, kira apa yang cocok nih kan? Yang ringan apa? Nah, bakal online bisnis, Facebook. Kalau Anda punya Facebook tuh buat untuk apa tuh promosi kan yang gratis kan? Anda buat produk sederhana, Anda foto, Anda jelaskan di sana apa menasihkan yang baik kan, menarik kan gitu kan? Desainnya bagus, kemudian bagus gitu kan? Anda katanya jual lelong lah, oke lelong lah ya, lelong kan. Foto di Facebook, itu kan Anda jelaskan, ya kan itu. Apa yang beli kan? Ya, kalau Anda nanti langsung buka toko secara offline, ada modal gimana pula ya kan? Itu resikonya lebih besar ya Pak. Ya kecuali kalau itu Anda hanya online lebih ringan kan? Anda perlu tempat kan? Anda tempatnya Facebook ya kan? Iya benar. Jadi kan tuh apa bisnis? Platform bisnis kan, atau Instagram kan, Instagram kan. Dengan tapi lelong pun bagus juga tuh kan, lelong pun kan banyak mudah kan, mau lelong kan, harganya murah masih bagus kualitasnya kan gitu kan. Asal desainnya bagus kan gitu, nggak kalah lelong tuh ya. Apalagi lelong dari Malaysia tuh ya enggak. Ya kan gitu. Asal sesuai dengan syariat Islam ya kan. Nah, lelong yang pula nanti apa tuh lelongnya yang sampai membahayakan konsumen kan? Nah, boleh atau pemain bekas dari orang atau memang banyak laku di sana kita beli dengan harga murah kan? Gitu. Ya. Kayak sepatu kalau Anda bisa ada kesempatan di Bandung tuh Cibadu itu murah tuh, ya kan? Ambil itu kan murah. Rencana kan menguntungkan kan? banyak apa tuh remaja-remaja pebisnis yang masih muda-muda ke Bandung beli pakaian banyak-banyak karena kan murah kan, nanti bawa ke kontainer kan itu usaha namanya kan. Nah gitu lah, jadi pertama yang penting analisis pasar dulu. Analisis pasar gimana? Kalau Anda punya uang jangan langsung buka usaha, analisis pasar Anda siapa? Ada jual di daerah mana dulu kan, daerah mana kan, gimana produknya, gimana berapa pendapatannya, kerja produknya, kan itu apa pendapatan dan bagaimana demografinya kan, banyak perempuan banyak laki-laki, kerja apa kan itu kan, banyak dewasa banyak anak mudanya, nah, itu diteliti dulu semuanya. Ada putuskan, ada diskusi kan sendiri nih, anak pasti ada teman kan diskusi, diskusi lah kan, apa nih data-data yang kumpulkan, yang mana kan, baca buku-buku pemasaran, YouTube kan dan sebagainya, itu caranya gitu ya kan. Itu dari bisnis. Jadi kita jangan emosi kita banyak uang langsung ada kawan berhasil ikut, tidak, jangan. Kita ini kan kalau kita lakukan kita mau kepingin kayak dia enggak. Nggak bisa, dia kan dengan cara dia kan, dia kan gitu. Kalau dia laku, tapi mungkin kita bisa kayak dia kan. Nah, kita cek yang lain itu kan. Yang penting itu analisis pasar dulu, masih analisis pasar dulu kan. Pasar dulu penting, siapapun pasar kan gitu. Sama waktu Anda masuk kuliah kan, yang itu, Anda pasti analisis kan, kenapa beli IAIN kan gitu. Benar. Kita analisis dulu kan. Pertimbangkan nanti konsil gini, saya mau gini. Nah, kan ada tujuannya kan? Ada tujuannya. Disuruh langsung masuk IAIN gitu kan? Enggak, itu dalam bisnis. Anda mau bisa apa? Apa visi dulu? Visi apa? Nah, gitu. Cari yang unik di situ, yang unik. Nah, kan artinya yang memang beda dengan yang lain itu, insya Allah laku tuh. Nah, gitu. Oke lah, ini udah mau maghrib ya. Iya Pak. Potongnya karena sudah maaf bahasa sebelumnya tidak bisa lama kan. Yang penting kita ada kuliah tetap muka ya enggak. Gitu. Jadi semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat
Jadi intinya itu kita harus riset ya, teliti dulu, harus teliti gitu kan. Apa harus teliti ya, cari informasi. Dalam keputusan harus pakai teliti dulu ya, jangan langsung ambil keputusan. Kan gitu kan? Diskusi dengan teman, orang tua ya. Anda punya uang mau usaha, diskusi orang tua Anda. Diskusi dengan dosennya ahli boleh, dengan orang yang paham silakan, kan gitu kan? Boleh. Kalau Anda mau apa silakan, Bapak selalu menerima mahasiswa. Banyak mahasiswa juga ke Bapak diskusi kan. Bapak juga jadi untan juga, jadi konsultan di penuntan pengajar ya. Bapak jadi untan juga ya di FPD Untan. Mata kuliah SDM dengan pihak organisasi, tapi dalam berbahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Kan waktu kan kelas internasional juga dengan DPD pengajar bahasa Inggris, ngajar pemasaran kan, itu dayanya diminta ngajar pemasarannya di syariah gitu ya. Oke ya, sampai semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Anda dapat melakukannya nanti ya ke depannya ya. Intinya itu ya, riset yang penting sekali kan. Bapak Allah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.